Bab 389. Berjuang keras. Benda apa? Kingston Jiang berbicara dengan ringan. Jangan pura-pura bodoh. Tyrant menghempaskan kelutang, lalu menargetkan pistol ke Kingston Jiang, dan berkata dengan dingin, Kingston Jiang, serahkan benda itu dengan patuh, dan aku akan membunuhmu dengan cepat. Jika tidak, aku akan membuatmu sengsara. Meskipun kepalanya ditahan dengan pistol, namun Kingston Jiang sama sekali tidak takut. Jika dia takut, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Kamu tidak akan berani membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan dapat melapor ke atasan. Kingston Jiang berkata dengan ringan. Dia melihat Tyrant di depannya dan berkata, pangeran yang mengirimmu ke sini, kan? Aku bahkan sudah lumpuh, tetapi pangeran masih khawatir padaku dan masih mengirim orang untuk mengawasiku sepanjang waktu. Akan tetapi apakah dia tahu benda apa yang sedang aku cari? Tidak mau menyerahkan. Begitu ekspresi Tyrant menjadi mendalam, dia berbalik untuk menembak kelutang. Boom! Kelutang langsung tertembak di paha, dan dia berteriak kesakitan. Jeritan histeris bergema di dalam gua Kares. Kingston Jiang duduk di tanah, pupil matanya menonjol, urat biru muncul di wajahnya, dan ekspresinya menakutkan. Kenapa? Marah. Tyrant berkata sambil tertawa, jika kamu ingin dia bebas dari penderitaan, maka katakanlah di mana benda itu berada dengan patuh. Aku tidak akan pernah menyiksamu atau menyulitkan kelutang setelah aku mendapatkan benda itu. Aku akan membiarkan kalian mati dengan cepat. Katakan atau tidak. Boom! Tyrant menembak sekali lagi. Kelutang ditembak lagi di bagian tubuhnya. Dia jatuh ke tanah, menangis hingga tidak bisa bersuara. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya, dan berkata perlahan, baik, aku akan memberikannya kepadamu. Dia perlahan-lahan berdiri. Pada saat dia bangkit, lebih dari 20 orang di sekitarnya berjaga-jaga, dan sedikit bergerak mundur beberapa langkah. Orang-orang ini bahkan tidak berani bernapas kuat. Mereka tahu ketenaran Kingston Jiang. Bahkan 100.000 tentara pun tidak bisa menangkapnya. Meskipun Kingston Jiang lemah dan tidak memiliki senjata di tangannya, mereka tetap takut. Tyrant menghadapkan pistol ke Kingston Jiang. Pada saat ini, dia juga takut. Keringat muncul di dahinya, dia merasa agak kering di tenggorokannya, dan tidak bisa menahan diri untuk menelan air liur. Kingston Jiang menunjuk ke sebuah batu di jarak yang tidak jauh darinya, dan berkata, tepat di celah batu ini, pergi dan ambil sendiri. Tyrant menyinari daerah itu dengan senter, dan dia melihat memang benar ada sesuatu di celah batu tersebut. Dia melambai kepada dua anak buahnya dan berkata, pergi, bawa kemari. Kedua bawahan segera berlari, mengambil kotak yang dulu disimpan di dalam celah batu oleh Kingston Jiang, dan menyerahkannya kepada Tyrant. Tyrant meliriknya. Kotak ini tidak terlalu besar, kelihatannya hanya seukuran buku, tetapi agak tebal, mencapai lebih dari puluhan sentimeter. Dia ingin membukanya, tetapi dia tidak bisa membukanya dengan cara apapun. Apa ini? Tanyanya. Kingston Jiang merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana aku tahu? Dia tampak lelah. Namun, sebenarnya dia sedang diam-diam mengumpulkan kekuatan. Jika ingin bertahan hidup, dia harus membunuh semua orang yang di sini dalam sekejap. Namun, sekarang dia sangat lemah. Dia merasa sedikit tidak berdaya untuk melawan para tentara bayaran yang berpengalaman. Begitu jika dia gagal, maka yang menunggunya adalah kematian. Namun, jika dia tidak bergerak, dia juga akan mati. Dan sekarang kelutang telah ditembak 2 kali, dia tidak tahu di mana kelutang ditembak. Setiap menunda 1 detik, peluang kelutang mati akan semakin bertambah. Kamu menipuku. Tyrant sekali lagi menghadapkan pistol Kingston Jiang dan berteriak dengan dingin, katakan, bagaimana cara membukanya? Begini caranya. Kingston Jiang mengambil beberapa langkah. Jangan bergerak. Kingston Jiang tiba-tiba tidak bergerak, dia memandang Tyrant, dan berkata dengan wajah lemah, kakak, jika aku tidak akan bergerak, bagaimana aku bisa membukanya untukmu?
Tyrant melemparkan kotak di tangannya ke tanah, tubuhnya sedikit melangkah mundur beberapa langkah, kemudian dia menunjuk ke tanah, dan berkata, "Buka untukku." Kingston Jiang tidak menyangka bahwa Tyrant ini akan sangat berhati-hati. Dia berjongkok, melihat kotaknya. Ada banyak batu kecil di tanah. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan menembak jika kotaknya tidak dibuka. Ini adalah kesempatannya. Dan juga merupakan satu-satunya kesempatan yang bisa dia taruh. Jika dia kalah taruhan, maka dia akan tidur selamanya di sini. Dia berpura-pura mengambil kotak itu, dan pada saat dia mengambil kotak itu, dia diam-diam mengambil beberapa batu. Kemudian dia perlahan-lahan berdiri. Melihat Tyrant yang berada di jarak 2 meter darinya, dia tersenyum tipis padanya dan berkata, "Kotak ini dibuka dengan cara ini, kamu lihat dengan seksama." Tyrant dengan saksama menatap kotak di tangan Kingston Jiang. Orang lain juga begitu. Dan pada saat ini, kotak di tangan Kingston Jiang tidak dipegang dengan stabil dan jatuh ke tanah. "Ah!" Dia berteriak dan berkata dengan tak bertenaga, Aku terlalu lemah sekarang dan tidak bisa memegangnya dengan stabil. Siapa yang bisa memegangnya untukku?" Tyrant memerintahkan, "Kamu pergi." Salah satu anak buahnya tiba-tiba berjalan mendekat dan mengambil kotak di atas tanah. Pada saat ini, tangan Kingston Jiang melambai. Beberapa kerikil di tangannya langsung terbang keluar. Pada saat yang sama, dia dengan cepat beraksi, menarik kepala tentara bayaran yang memegang kotak itu dengan kuat lalu memutarnya. Krak! Suara renyah bergema. Orang ini terbunuh dalam sekejap. Kingston Jiang dengan cepat merebut senjata di tangannya. Dalam satu gulingan, dia berguling ke kejauhan. Serangkaian gerakan ini hanya terjadi dalam sekejap. Tetapi karena pandangan Tyrant dan yang lainnya ada di kotak, mereka sama sekali tidak memperhatikan gerakan Kingston Jiang lainnya. Setelah mereka menyadarinya, semua sudah terlambat. "Ah!" Tyrant menjerit histeris, dia memegang kepalanya sendiri dan meraung, "Bunuh dia!" Bam bam bam. Suara tembakan terdengar di dalam gua Kares. Namun, ini ditembak oleh Kingston Jiang. Saat Kingston Jiang membunuh, merebut senjata, mengelak, dan berguling-guling di tanah, dia menembak dengan cepat dan terus-menerus menembaki puluhan orang di depannya. Sebelum 20-an orang di depan menyadarinya, mereka semua telah jatuh ke tanah. Setelah melakukan serangkaian gerakan ini, Kingston Jiang benar-benar lemas. Dia yang memang sudah sakit dan lemah, berjuang keras untuk bertahan hidup. Ini menghabiskan semua kekuatannya. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun di tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri dan memeriksa luka kelutang. Dia berbaring di tanah dan bernapas terus-menerus. Dia membuka mulut dengan kesulitan dan memanggil, "Klu, Klu, kamu, apakah kamu baik-baik saja?" Suaranya sangat kecil hingga dia bahkan tidak bisa mendengarnya. Sayang, aku sakit." Tak jauh dari situ, terdengar tangisan kelutang. Jangan takut, aku ada di sini." Kingston Jiang merangkak mendekat. Jaraknya hanya beberapa meter, tetapi dia membutuhkan waktu yang lama untuk merangkak ke sana. Dia akhirnya tiba di hadapan kelutang. Dia menggandeng tangan kelutang. Pada saat ini, kepala Kingston Jiang pusing, dia merasa dunia sedang berputar kencang. Apakah sudah akan mati? Dia berusaha keras untuk membuka matanya dan melihat ke dinding batu yang gelap. "Klu, maafkan aku berhutang padamu." Kingston Jiang merasa bahwa dia tidak bisa bertahan lagi. Dia merasa bahwa dia akan mati kapan saja. "Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa hidup. Akulah yang merepotkanmu. Jika kamu bisa pergi dalam keadaan hidup, lupakanlah aku dan hidup dengan baik." Kingston Jiang pingsan sebelum selesai berbicara. Perjuangan keras telah menghabiskan semua staminanya. "Sayang, Kingston Jiang." Panggilan kelutang terdengar dalam kegelapan. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memanggil, tetap tidak ada yang menjawabnya.
Dia merasa bahwa tangan yang menggandeng tangannya perlahan menjadi lemah. Huhuhuhu, sayang, jangan tinggalkan aku. Dalam kegelapan, terdengar tangisan. Klutang menangis dengan sangat sedih, dia berusaha keras untuk berdiri, dan berusaha keras untuk memapa Kingston Jiang yang telah pingsan. Dia memeluknya erat-erat dan menangis, jangan takut. Aku akan membawamu pergi. Aku akan membawamu pergi dari sini. Bersambung.